Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sulistiawati dengan NPM 240120105010. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proses pembuatan dashboard penjualan menggunakan Excel sebagai bagian tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Bisnis Intelijen. Semoga penjelasan yang saya buat dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengelolaan data dan pembuatan dashboard menggunakan Excel. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan memasukkan data kita. Yang pertama yaitu pos transaksi. Selanjutnya kita akan buat sheet baru, lalu memasukkan data kita yang kedua. Selanjutnya memasukkan data yang ketiga. Lalu kita masuk ke sheet yang baru, lalu kita beri nama dataset transaksi. Lalu kita masuk ke sheet pos transaksi, lalu kita blok untuk disalin ke data set transaksi. Untuk bagian kolom transaksi date kita ubah seperti ini. Lalu kita tambah kolom baru, lalu kita beri nama bulan, lalu masukkan rumus seperti ini. Mohon maaf dikarenakan terdapat beberapa kendala saat melaksanakan record. Jadi di sini saya sudah membuat data penjualan, kemudian juga membuat data transaksi, kemudian juga membuat jumlah store, quantity, maupun sum of quantity. Saya juga sudah menyusun top 5 store. Jadi sekarang kita akan cari top 5 produk terlaris. Caranya, kita ke bagian insert, ke pivot table, lalu kita masukkan nama tabelnya. Lalu kita masukkan nama produk ke rows. Untuk data transaksi, jumlah store, dan total quantity kita masukkan ke value. Lalu kita filter untuk top 5 saja. Lalu kita blok, kita masuk ke pivot table, masuk ke pivot card, lalu kita pilih diagram batang. Ini kita bisa atur warnanya. Lalu kita beri nama top 5 produk terlaris. Sekarang kita akan cari top 5 store revenue yang tertinggi. Caranya juga sama, kita masuk ke pivot table, kita beri nama tabelnya, yaitu dataset transaksi. Lalu kita cari nama store, kita masukkan ke row, lalu kita masukkan sum of total di value, transaction ID juga di value, lalu quantity juga di value. Lalu kita filter untuk top 5 nya saja. Lalu kita blok, kita masuk ke pivot table, kita masuk ke pivot card, lalu kita pilih diagram batang. Ini kita juga bisa ubah-ubah warnanya. Lalu kita beri nama ini top 5 store revenue tertinggi. Lalu sekarang kita akan cari top 5 metode pembayaran. Caranya juga sama, kita masuk ke insert, ke pivot table, kita masukkan nama tabelnya, yaitu dataset transaksi. Lalu kita cari payment method, kita masukkan ke row. Lalu kita masukkan transaksi ID dan sum of total di value. Lalu kita buat juga top 5 saja. Selanjutnya kita blok, kita masuk ke pivot table, masuk ke pivot card, kita pilih diagram lingkaran. Kita juga bisa mengubah warnanya. Lalu kita beri nama top 5 metode transaksi. Selanjutnya kita akan cari sumber transaksi. Caranya juga sama, kita masuk ke insert, ke pivot table, kita beri nama tabelnya dataset transaksi. Lalu kita cari sumber, kita masukkan ke row. Lalu kita masukkan transaksi ID dan sum of total di value. Lalu kita blok, kita masuk ke pivot table, pivot card, lalu kita pilih diagram lingkaran. Setelah itu kita akan memberinya nama, yaitu data sumber transaksi.
Lalu kita masuk ke menu dashboard, kita blok seperti ini, bisa diikuti caranya seperti ini. Lalu kita beri nama sales dashboard. Setelah itu di bawahnya sini kita beri nama total penjualan. Di sampingnya kita beri nama total transaksi. Lalu di sini jumlah store. Lalu yang terakhir total quantity yang terjual. Selanjutnya kita ke pivot, kita masukkan total penjualannya sampai ke total quantity yang terjual. Jika sudah, kita masuk ke pivot, kita salin kurvanya, kita salin kurva timeline revenue. Selanjutnya kita masuk ke pivot card, ke insert timeline, lalu kita pilih yang bulan. Lalu kita masuk ke sheet 9, kita salin kurvanya yang top 5 produk terlaris. Lalu kita ulangi juga, kita masuk ke sheet 9, kita salin yang top 5 store revenue yang tertinggi. Lalu kita ulangi hal yang sama untuk top 5 metode transaksi dan data sumber transaksi, kita juga salin. Setelah itu kita masuk ke pivot card, lalu ke insert slicer. Setelah itu kita pilih yang nama store, source atau sumber, dan metode pembayaran. Nah, ini kita bisa atur-atur seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pivot card, ke fitur connection. Kita bisa centang semuanya. Kita lakukan ke semua diagram. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.